Kita beri plus untuk kelompok 1 sekalian. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan wayang bercerita putus asa. Jadi pertama ini saya Aisyah sebagai Ibu Barma. Saya Sekar sebagai Bunga. Saya Yurinda sebagai storyteller. Saya Azari sebagai Nia dari Simbulan. Saya Madi sebagai Agus. Saya Abdul sebagai Molini. Soalnya coklat, nggak kelihatan wayangnya tuh tadi tuh. Pada suatu malam, di dalam rumah yang teman-teman, terjadi percakapan antara seorang anak bernama Bunga dengan ibunya bernama Ibu Fatma. Percakapan antara keduanya pun memanas. Semenjak Bapak mati, kamu jadi kurang ajar ya. Nilai sekolah makin hancur. Di rumah juga tiap hari males-malesan. Gurumu juga bilang kamu jarang kau datang di kelas. Mau jadi apa kamu kalau begini terus? Aku gak bisa fokus. Aku sedih. Bapak belajar. Semua orang sudah sedih, tapi hidupnya tidak berjalan. Mendingan kamu belajar yang kosong itu sebagai alasan bermalas-malasan. Aku gak malas, Bu. Aku gak tahu begini lagi. Bapak pergi. Terus ibu juga sekarang cuma marah-marah sama aku tiap hari. Oh, jadi sekarang kamu nyalain ibu. Kalau pikir ibu gak punya masalah, ibu udah kehilangan bapak kamu. Tapi lihat ibu tetap kerja, dia juga tetap duit. Oke Bu, aku butuh ibu. Aku butuh seseorang yang menjadi sandaran aku. Tapi ibu malah cuma nyalain aku tiap hari. Selalu marah-marah gak jelas. Kamu pikir hidup itu gampang setelah kamu meninggal. Kamu ini bukan anak kecil lagi, gak pantas kalau tiap hari nangis dan menyerahnya terus ke ibu. Kamu sendiri semakin berkorban. Ia menatap saya ke ibunya yang kian hari seolah tak sudi menerima keberadaannya sebagai seorang anak. Bunga berlari ke kamarnya dan menangis malam. Sementara sang ibu memilih tidak peduli. Suasana pagi hari terlihat cerah, tapi tidak dengan suasana hati Bunga yang masih suram karena cekcok dengan ibunya semalam. Bunga melamun sambil melihat ke jendela di luar kelas. Ia lalu teringat ucapan Kak Agus, sang guru BK yang berkata, jika semua murid dapat berkonsultasi dengan beliau tanpa ragu. Akhirnya, setelah bel pulang sekolah berbunyi, Bunga menemui Pak Agus di ruang BK. Bunga masuk perlahan mengetuk pintu ruang BK, lalu ia perlahan masuk ke dalam. Bunga bisa melihat dari senyum manis Pak Agus yang masih ada beberapa guru BK lain yang masih sibuk di meja mereka masing-masing. Silakan duduk, Bunga. Pak, apa kelasnya boleh bercerita? Tentunya boleh, ada masalah apa, Bunga? Bapak saya meninggal dan sekarang ibu sedang
itu pasti berat sekali buat kamu. Kamu butuh seorang untuk mendengar tanpa menghakimi. Seiring berjalannya dengan waktu, Bunga semakin menjalin kedekatan dengan Pak Agus. Hampir setiap hari Bunga mampir ke ruang BK untuk berkeluh kesah dengan Pak Agus yang saling menjadi perasaannya dan memberinya perhatian penuh. Tetapi suatu hari keadaan menjadi luar kendalinya. Sesi curhatan Bunga dengan Pak Agus terus berlanjut. Bunga merasa semakin nyaman dengan guru BK-nya karena seperti menemukan sosok bapak pagi hidupnya, tanpa Bunga sadari jika hari itu adalah awal dari mimpi hidupnya. Bunga, terima kasih ya sudah bercerita kepada Bapak. Justru saya harus berterima kasih Kak, karena Bapak bisa mau mendengarkan cerita saya, dan saya merasa saya semakin ringan sama percintaan Kak Agus. Saya senang jika kamu merasa demikian, tapi yang ada di ujung sekolah saya senang jika kamu merasa demikian, tapi gimana kalau kita lanjutkan ceritanya di ruang kosong yang ada di ujung sekolah biar kamu makin nyaman. Baik Pak. Akhirnya keduanya pun meninggalkan ruang BK dan menuju ke ruang kosong di ujung sekolah yang tidak pernah lagi digunakan. Coba lanjutkan cerita kamu di sini Bunga, gimana keadaan rumah akhir-akhir ini? Saya merasa nggak punya arah Pak. Ibu juga seperti nggak peduli sama saya. Rasanya semua jadi berat. Kamu itu cantik sekali Bunga. Kamu gak perlu merasa sendirian. Saya bisa jadi tempat kamu bersandar. Pak, Bapak mau ngapain? Pada detik itu, guru BK yang diperlukan sekolah melakukan hal yang menodai Bunga dan memanfaatkan kepercayaan yang Bunga untuk dijadikan komunitas beliau. Sementara ini, Bunga mereka di pojok ruangan sambil menatap-natap Pak Agus yang mengirimnya ke kanan. Dengar Bunga, kalau kamu cerita ke siapapun soal ini, tidak akan ada yang percaya denganmu. Dan kamu nggak mau kan dianggap penyebar fitnah. Pak, saya gak akan bilang siapa-siapa. Beberapa hari setelah kejadian pelecehan di ruang kosong hari itu, Bunga akhirnya memutuskan bercerita ke temannya yang bernama Nina, yang ia anggap sebagai orang yang bisa ia percaya di situasi ini. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, ruang kelas pun hanya tersisa Bunga dengan dia. Iya, aku mau cerita tentang Pak Agus. Dia menemukan suami yang gak pantas sama aku.
kan orang baik. Kamu jangan nyebarin fitnah yang gak bener deh. Aku nggak bohong. Aku seriusnya. Maaf Bunga, aku gak bisa percaya. Apalagi kamu kan gak ada bukti apapun. Bagaimana toh dengan bapak tak percaya sebelum akhirnya ia meninggalkan tugas seharian di kelas. Sementara Bunga tertegun melihat temannya yang meninggalkannya begitu saja karena percaya dengan kebiasaan. Sepulangnya di rumah, Bunga mencoba bercerita dengan ibunya yang sedang sibuk. Walaupun Bunga juga tak berharap menarik rasa percaya dari sang ibu, tapi ia tetap mencoba untuk bercerita dengan harapan agar beban yang ada di pundaknya bisa terangkat. Oke. Bu, aku mau cerita. Aku guru BK itu dia melakukan hal buruk ke aku. Apalagi sekarang? Jangan nyari-nyari alasan buat bikin masalah Bunga. Jangan mempermalukan keluarga kita. Tapi Bu, aku Sudah, jangan ganggu ibu lagi. Dan hentikan omong kosongmu yang gak jelas itu. Bunga berusaha memanggil ibunya, tapi tidak mendapatkan respon apapun. Sang ibu justru masuk ke kamarnya dan memanggil pintu dengan keras, sebagai isyarat untuk tidak ingin mengganggu Bunga. Keesokan harinya, setelah pembelajaran selesai, suara bel kembali terdengar mendadakan waktu istirahat. Namun, Bunga tetap duduk di bangku dan termenung. Suasana kelas yang biasanya riuh dengan percakapan seperti ini hening. Bulan yang sedang membereskan buku di meja menyadari Bunga yang tetap di bangkunya. Dengan langkah pelan, Bulan mendekati dan berdiri samping Bunga. Bunga, ada apa nak? Kamu tidak ada seperti biasanya. Ada yang ingin kamu ceritakan? Bunga, aku kemarin dia melakukan hal yang gak seharusnya lakukan ke saya. Itu nggak mungkin Bunga. Pak Agus kan orang yang baik. Beliau selalu membantu murid-murid dengan masalah mereka. Kenapa kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu? Tapi Bu, saya nggak pernah aku ya saya juga berjelas itu, tapi itu benar. Jangan asal nuduh orang tanpa bukti Bunga. Jangan sampai kamu nyebarin fitnah yang nggak benar. Bunga terdiam dan menundukkan kepalanya. Ia tahu, ia tak punya bukti apapun untuk mendukung alibinya. Sementara Bulan melangkahkan pergi, meninggalkan ruang kelas dan meninggalkan Bunga yang semakin merasa terpuruk. Beberapa hari setelahnya, Bunga memutuskan pergi ke kantor polisi yang berada tidak terlalu jauh dari sekolahnya. Ia dengan ragu memasuki bangunan yang berdiri gagah itu dengan perasaan campur sambil berharap untuk mendapatkan keadilan. Setelah memasuki kantor polisi, Bunga ingin menghadap seorang petugas polisi dengan paras mengatakan, Pak, saya mau lapor. Guru BK di sekolah saya sudah berbuat hal yang nggak pantas ke saya. Kamu bersekolah di mana? SMA Nusa Bangsa, Pak. Oh, guru BK yang kamu maksud pasti Pak Agus ya? Beliau itu teman baik saya. Dia orang baik. Jangan-jangan ini hanya salah paham. Atau kamu memang ingin menyebarkan fitnah yang tidak tentang dia? Tidak, Pak. Saya tidak bermaksud menyebarkan fitnah. Pak Agus benar-benar mengajarkan saya.
Tapi kamu tidak ada bukti kan? Saya akan konfirmasi langsung ke beliau ya. Tapi Pak, jangan beritahu beliau. Sudah, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu mending pulang saja sana. Bunga masih berusaha meyakinkan polisi itu, namun justru ia diusir dari kantor polisi karena tidak adanya bukti yang kuat. Beberapa hari kemudian, Bunga menjadi bagian dari pihak Tarzan. Kini, ia sedang melamar ibunya sedang keras dan bersiap untuk pulang sementara. Ia menjadi murid terakhir yang sering meninggalkan kelas. Tiba-tiba, atensinya teralih saat ada suara langkah kaki memasuki kelas yang sudah sepi. Mata Bunga terbelalak kala ia melihat Pak Agus menuju ke arahnya dengan ekspresi yang marah. Kamu pikir bisa lolos setelah mencoba melawan saya? Kamu makin cari masalah ya? Saya nggak takut Pak, saya cuma mau mencari keadilan. Ingat Bunga, saya punya cara buat bikin hidup kamu jauh lebih sengsara. Kalau kamu nggak diam dan nggak bisa tutup mulut kamu yang akan hancur. Saya akan tetap berusaha melakukan apa yang sudah Bapak lakukan ke saya. Saya nggak akan tinggal. Coba saja, sampai kamu mati pun gak akan ada yang percaya sama kamu. Apalagi kamu gak ada bukti dan malahan nama kamu yang akan jadi jelek. Pak Agus meminta berdua sementara. Bunga terdiam dan mulai menyadari jika ia tak punya siapapun yang percaya dengannya apapun yang dia. Bunga mulai merasa jika ia tak punya cerca harapan lagi untuk tetap melanjutkan perjuangannya. Pak Agus, gurunya yang selama ini ia kira menjadi pelindung, malah menjadi orang yang paling membuatnya merasa terhina. Dan Bunga tahu, ia sama sekali tak memiliki kuasa untuk melawan seorang seperti Pak Agus. Bunga duduk di tepi tempat tidurnya menatap foto keluarganya yang dulu utuh. Dirinya bersama bapak dan ibu. Mata Bunga merah karena menangis sepanjang malam. Bapak, aku kangen. Aku nggak terus di lagi. Aku capek. Ibu nggak peduli. Tante Mas nggak peduli sama aku. Semua orang kayaknya nggak mau minta aku. Bunga membuka laci meja kecil di samping tempat tidurnya, mengambil selembar kertas dan pena. Dengan tangan sebentar, ia mulai menulis nama. Maaf kalau aku jadi beban dengan semua orang. Aku cuma mau bilang, aku nggak bakal bikin masalah. Aku hanya ingin rasa sakit ini hilang. Bapak, semoga aku bisa ketemu Bapak di sana. Ibu, aku minta maaf kalau aku nggak bisa jadi anak yang ibu harapkan. Aku sayang kalian semua. Bunga menjaga air matanya yang menetes di garis wajahnya, lalu melipatnya dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Dia menatap sekeliling kamar untuk terakhir kalinya, menghela nafas panjang, dan mengambil selendang yang terjatuh di belakang pintu. Keesokan paginya, ibunya membuka pintu kamar Bunga dengan wajah kesal, hendak memanggilnya untuk sarapan. Bunga,
sudah siang. Tidak ada jawaban. Ibu melihat ke tempat duduk bunga yang kosong. Kemudian pandangannya tertuju di kamar. Mata ibu membelas. Bunga, kenapa kamu tinggalkan ibu seperti ini? Maafkan ibu, Bunga. Bunga kini telah pergi meninggalkan luka yang mendalam bagi mereka yang mencintainya. Namun kemudiannya membuka mata sebagai bola yang selama ini untuk teringat pada dirinya. Sayangnya, baru setelah kepergiannya, semua menyadari betapa besar beban yang dipikulnya. Surat terakhirnya yang penuh kepedihan akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang luka yang dia pendam. Orang-orang yang dulu mengabaikannya kini dihantui penyesalan, terutama mereka yang semestinya menjadi pelindungnya. Kisah Bunga menjadi pengingat pahit tentang pentingnya percaya pada suara-suara yang terabaikan, terutama mereka yang mencari perlindungan. Bunga telah gugur, tapi ia meninggalkan pesan. Jangan pernah meremehkan kesulitan yang sulit, karena itu bisa menjadi seruan terakhir seseorang. Dan di tempat yang jauh, semoga Bunga akhirnya menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan sendiri. Semuanya